Yehezkiel berarti Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan. Dan seperti Tuhan meneguhkan nabinya Yehezkiel, Tuhan juga akan meneguhkan setiap kita yang bersedia diutus oleh Tuhan dan menjadi saksi Tuhan lewat hidup kita dan lewat kata-kata kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan menyampaikan pada saat ini kelanjutan dari Yeremia. Saya akan menyampaikan tentang Nabi Yehezkiel. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Tuhan yang setia di sepanjang kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga yang sedang membawa kami untuk sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Kami terus membutuhkan pewahyuan Tuhan, penglihatan yang dari Tuhan, supaya kami menginsiapi apa yang harus kami insiapi, supaya kami mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, tetapi juga supaya kami meninggalkan apa yang harus kami tinggalkan. Apabila sekali lagi kami akan duduk di sekeliling firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami pengertian. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Mari terlebih dahulu saya ajak membaca satu bagian dari Yehezkiel pasal yang ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat yang ke-21 sampai dengan 25. Yehezkiel 11 ayat 21 sampai dengan 25 dituliskan demikian. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan, dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota, dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada orang buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 17 nabi-nabi yang menulis kitab di dalam Perjanjian Lama, dan dari 17 nabi-nabi ini, yang 12 menulis sebelum kejatuhan Yerusalem dan runtuhnya kerajaan Yehuda, sedangkan 5 nabi menulis sesudah kejatuhan kota Yerusalem, yaitu Yehezkiel, Daniel, Hagai, Sakaria, dan Maleakhi. Tempat yang istimewa kita tempatkan pada Nabi Yeremia, walaupun ia nabi sebelum kejatuhan kota Yerusalem, tetapi Yeremia adalah saksi mata, sehingga dia yang kemudian
menuliskan kitab ratapan atas peristiwa jatuhnya Yerusalem dan diangkutnya bangsanya ke pembuangan di Babel. Sedangkan dari kelompok 5 nabi sesudah jatuhnya kota Yerusalem, kita menemukan 2 nabi yaitu Yehezkiel dan Daniel berkarya di negeri pembuangan di Babel. Yehezkiel berkarya di antara orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Sedangkan Daniel, akan kita bahas pada waktunya, berkarya justru di istana Babel. Berkarya di hadapan Nebukadnezar dan anaknya, dan nanti juga sampai kepada Darius dari kerajaan Media, bahkan juga Koresi dari kerajaan Persia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel dibawa ke Babel sebagai kelompok yang awal. Sebelum kejatuhan kota Yerusalem, Nebukadnezar sudah 2 kali menyerang Yerusalem dan mengangkut beberapa orang dari sana. Pada waktu Nebukadnezar mengalahkan Yoyakin yang baru memerintah 3 bulan, oleh karena ayahnya Yoyakim memberontak kepada Babel, dan ketika Nebukadnezar datang mengepung Yerusalem, Yoyakim meninggal dan Yoyakin menggantikannya, tetapi baru 3 bulan Yerusalem jatuh dan Yoyakin diangkut sebagai tawanan ke Babel. Pada saat itu dikatakan Nebukadnezar juga membawa 10.000 orang-orang potensial untuk dibawa ke Babel. Dan salah satunya adalah Yehezkiel. Dikatakan Yehezkiel adalah seorang imam, anak Busi. Diduga dia keturunan dari Imam Sadok. Yehezkiel ada di tanah Babel, bukan di kota Babel, oleh karena dia bertempat tinggal di Tel Abel yang kira-kira ada di utara kota Babel. Dan 5 tahun sesudah Yehezkiel berada di Babel, Tuhan memanggilnya menjadi nabi. Dan panggilan untuk Yehezkiel ini kita temukan di dalam pasal yang pertama. Panggilan yang amat dahsyat oleh karena Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang Tuhan, penglihatan tentang kemuliaan. Dan Yehezkiel sendiri sulit untuk menggambarkan apa yang menjadi penglihatannya itu. Karena itu beberapa kali dia memakai kata seperti, serupa. Yang dilihat oleh Yehezkiel adalah angin badai dan awan yang berisi api, angin badai dan awan itu berisi api yang berkilat-kilat. Dan di tengah-tengah awan itulah Yehezkiel melihat 4 makhluk surgawi yang memiliki 4 muka dan yang memiliki 4 sayap dan juga agaknya memiliki 4 tangan. Makhluk yang kemudian disebut sendiri oleh Yehezkiel sebagai kerub, memiliki 4 muka, muka singa, muka lembu, muka manusia, dan muka Raja Wali. Kerub-kerub ini, 4 kerub ini memiliki roda-roda satu di dalam yang lain, dan sekeliling mereka ada lingkaran yang penuh berisi mata-mata. Dan di atas 4 kerub ini dan sayapnya, Yehezkiel melihat cakrawala yang seperti hablur es yang dahsyat. Dan di atas cakrawala itulah Yehezkiel melihat seperti tahta yang terbuat dari permata lasurit. Dan pada tahta itu duduklah yang seperti manusia, yang dari pinggang ke atas seperti suasa yang mengkilap, yang ditudungi dengan api, logam yang berkilat ditudungi dengan api, sedangkan dari pinggang ke bawah
seperti api yang dikelilingi oleh sinar. Penglihatan ini, awan dengan segala api dan sinar ini, seperti busur pelangi di musim hujan. Itulah gambar kemuliaan Tuhan. Karena itu Yehezkiel segera sujud menyembahnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui gambar yang sulit dijelaskan oleh Yehezkiel, Yehezkiel diundang oleh Tuhan menjadi nabinya Tuhan dengan mendapatkan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Dan nanti kerup-kerup ini masih akan muncul lagi di bagian berikutnya. Yehezkiel mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi nabi. Dan Tuhan menyebut Yehezkiel ini dengan sebutan anak manusia. Anak manusia. Yehezkiel diingatkan keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan. Dia bukan tumbuh-tumbuhan, bukan binatang, tetapi juga bukan anak dewa, anak manusia. Kita manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi di hadapan Allah kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita bergantung kepada Allah. Yehezkiel kemudian ditugasi untuk berbicara kepada bangsanya, menyampaikan peringatan dan teguran akan hukuman Tuhan yang segera jatuh. Dan sebagai sebuah simbol, Yehezkiel disuruh memakan gulungan kertas, gulungan kitab yang berisi nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Yehezkiel diteguhkan oleh Tuhan supaya dia jangan takut terhadap bangsa yang keras kepala dan tegar hati, para pemberontak-pemberontak ini. Tuhan meneguhkan Yehezkiel, membuat semangat Yehezkiel seperti baja. Dan Tuhan menggambarkan Yehezkiel seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yehuda sangat berdosa kepada Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, Tuhan masih ingin memberikan peringatannya. Dan karena itulah Yehezkiel dipanggil sebagai nabi, sekaligus Yehezkiel ditunjuk menjadi penguji untuk memperingatkan bangsanya. Yehezkiel ditugaskan oleh Tuhan untuk memanggil bangsanya. Yehezkiel dijadikan penjaga umat Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel menyampaikan beberapa firman dari Tuhan, dan kelebihan daripada kitab Yehezkiel ini adalah firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel diberikan catatan penanggalan. Dan kalau kita melihat catatan penanggalan dari apa yang diucapkan oleh Yehezkiel yang pertama, yang terdapat dari tahun 593 sebelum Masehi, dan catatan terakhir tentang ucapan Yehezkiel terjadi pada bulan April tahun 571. Jadi masa kerja Yehezkiel pada waktu dia menuliskan tulisan-tulisan itu 22 tahun. 593 sampai 571. Dan apa yang dikerjakan oleh Yehezkiel, apa yang ditugaskan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, bisa kita gambarkan secara sederhana. Sesudah panggilan Yehezkiel menjadi nabi dan penjaga umat Yehuda, pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Isi dari kitab Yehezkiel terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah firman Tuhan untuk orang-orang Yehuda, baik yang bersama-sama dengan Yehezkiel diangkut dan dibuang ke tanah Babel,
maupun orang-orang Yehuda yang masih ada di Yerusalem dan sekitarnya. Yehezkiel memang berada di Babel, di tepi sungai Kedar, tetapi penglihatan-penglihatan yang terjadi seringkali membawa roh Yehezkiel dari Babel dibawa ke Yerusalem. Sehingga Yehezkiel mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah kota Yerusalem, bahkan apa yang terjadi, bahkan apa yang tertutup, tersembunyi di dalam bait suci. Tuhan menugasi Yehezkiel sebelum kejatuhan kota Yerusalem untuk memperingatkan bangsanya yang di kota Yerusalem maupun juga orang Yehuda yang ada di Babel. Itu pasal 4 sampai dengan pasal 24. Bagian berikutnya kita menemukan Yehezkiel ditugasi Tuhan juga untuk berbicara dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Yehezkiel menubuatkan masa depan bangsa-bangsa ini, dan masa depan bangsa-bangsa ini berupa hukuman Tuhan. Salah satunya mereka dihukum karena mereka bersuka cita atas kejatuhan Israel dan Yehuda. Dan bagian yang ketiga dari kitab Yehezkiel adalah bagian yang menubuatkan masa depan bagi Israel dan Yehuda, yang digambarkan sudah menjadi satu kesatuan. Masa depan umat Tuhan, sebuah penglihatan dan beberapa penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dalam bagian ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian yang pertama saja, yaitu firman yang harus disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada orang-orang yang masih ada di Yerusalem, maupun juga kepada orang-orang Yehuda yang ada di Babel. Yehezkiel ditugasi oleh Tuhan untuk menyampaikan peringatan dan hukuman. Dan karena bangsa Yehuda sudah sedemikian keras kepala, tegar hati, pemberontak-pemberontak yang tidak bersedia untuk mendengarkan Tuhan, Yehezkiel bukan hanya menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata. Yehezkiel ditugasi oleh Tuhan untuk menyampaikannya dengan peragaan, dengan berpantomin, dengan membuat aksi, sehingga orang akan melihat, orang akan tertarik, dan orang akan memberi perhatian dan bertanya. Di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 24, firman sebelum kejatuhan kota Yerusalem, paling tidak ada sekitar 10 tindakan simbolis yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Saya akan menunjukkan beberapa bagian saja. Yang pertama adalah mulai pasal yang ketiga, ayat 26 dan 27, Yehezkiel oleh Tuhan dibuat menjadi bisu. Tetapi ketika Tuhan berbicara dengan Yehezkiel, maupun ketika Yehezkiel ditugasi menyampaikan firman Tuhan, dia bisa berbicara. Tetapi selebihnya Yehezkiel dibuat menjadi bisu. Dan sebagai gantinya, Yehezkiel akan melakukan peragaan. Mari kita teruskan dulu. Berapa lama Yehezkiel ini akan bisu? Di dalam bagian yang lain ditunjukkan bahwa kebisuan Yehezkiel akan hilang, akan pulih, akan sembuh kalau nanti kota Yerusalem itu jatuh. Pada pasal 24 ayat 27 dikatakan akan sembuh kalau kota Yerusalem ditaklukkan Babel. Dan pada pasal 32 ayat 21 dan 22, akhirnya kota Yerusalem itu sungguh-sungguh jatuh, sehingga Yehezkiel beroleh kepulihan dari kebisuannya. Berapa lama itu? 4,5 tahun. 4,5 tahun
untuk menunjukkan sebuah arti bahwa tidak gunanya lagi berbicara kepada orang yang sudah tidak mau mendengar. Yehezkiel harus menjadi bisu. Sebuah simbol lain dikatakan Yehezkiel disuruh mengambil batu bata dan kemudian menempatkan batu bata itu sebagai gambaran dari Yerusalem. Lalu menempatkan tanah di sekeliling batu bata ini sebagai lambang tembok pengepungan yang didirikan oleh orang-orang Babel pada saat mereka datang menyerang. Pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Untuk menggambarkan hukuman Tuhan terhadap kaum Israel bukan kaum Yehuda, Yehezkiel disuruh Tuhan untuk tidur berbaring hanya pada sisi sebelah kiri. Berapa lama Yehezkiel harus tidur hanya di sebelah kiri? 1 hari menggambarkan 1 tahun hukuman bagi Israel. Dan Yehezkiel harus tidur menyamping sebelah kiri selama 390 hari. Lebih dari 1 tahun. 390 hari sebagai lambang penghukuman untuk Israel adalah 390 tahun. Dan bila itu nanti selesai, Yehezkiel harus tidur pada sisi sebaliknya, yaitu sebelah kanan selama 40 hari. Oleh karena tidur di sisi sebelah kanan menggambarkan penghukuman bagi umat Yehuda. Sekarang Yehuda bukan Israel, yaitu 40 tahun. Bagian ini dimuat pada pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan 6. Yehezkiel juga dibatasi makannya. Makan tertentu bahkan harus ditimbang, dan bukan cuma makan tertentu dan ditimbang, harus dimakan pada jam-jam tertentu. Makan bukan dalam jumlah banyak, tetapi sedikit. Bahkan roti yang akan dimakan untuk Yehezkiel pun harus dibakar di atas kotoran. Tadinya Tuhan menghendaki roti itu dibakar di atas kotoran manusia. Tetapi Yehezkiel minta supaya bukan kotoran manusia. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan roti itu dibakar di atas kotoran lembu. Menggambarkan kenajisan. Demikian juga dengan air minum. Minumnya ditakar dan minum pada jam-jam tertentu. Menggambarkan situasi ketika Tuhan nanti akan memusnahkan bahan-bahan makanan. Menggambarkan ketika nanti Yerusalem akan mengalami pengepungan. Dan bahkan menggambarkan ketika mereka ada di dalam pembuangan dan makan roti yang najis. Gambar yang lain yang harus dilakukan oleh Yehezkiel adalah Yehezkiel disuruh mencukur rambut dan jenggotnya. Lalu rambut dan jenggotnya ini harus dibagi menjadi 3. Sepertiga harus dibakar, sepertiga harus ditetak, dicacah, dicincang dengan pedang, dan sepertiga harus dihamburkan ke udara. Sedikit rambut diharuskan untuk disimpan di punca jubahnya. Melalui gambar rambut ini Tuhan hendak menggambarkan hukuman yang akan diberikan. Bangsa Yehuda akan mengalami penderitaan karena pedang, karena dibuang sebagai budak di tempat asing. Mereka akan mengalami kelaparan, mereka akan mati karena sampar. Tetapi Tuhan menyisakan sedikit sisa Yehuda yang akan dipelihara dan bahkan nanti akan kembali lagi ke tanah Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada hal-hal lain yang merupakan lambang gambar yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel. Tetapi izinkan saya mengakhiri dengan menyebutkan
lambang yang paling menyakitkan bagi Nabi Yehezkiel adalah istrinya dibuat meninggal oleh Tuhan. Istri Yehezkiel mati dan Yehezkiel tidak boleh berduka, tidak boleh menangisi, tidak boleh menyanyikan ratapan kematian supaya tetap pakai sandal dan bahkan tidak menutupi kepalanya. Yehezkiel tidak boleh menunjukkan duka cita atas kematian istrinya. Dan itu menunjukkan akan peristiwa yang lebih menyakitkan, yaitu penderitaan yang akan dialami oleh umat Tuhan ketika mereka nanti mengalami diserang, diserbu, dibunuh, ketika mereka mengalami kelaparan, ketika mereka mengalami peperangan, akan banyak kematian dan kematian dan kematian yang tidak sempat untuk ditangisi, tidak sempat untuk diratapi oleh karena situasi yang genting yang terjadi pada waktu itu. Mari kita berpindah. Apa yang sesungguhnya merupakan berita yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Ada kalimat yang muncul berkali-kali. Bahkan ada yang menghitung lebih dari 70 kali. Saya bahkan membaca buku ada yang menyebut sekitar 90 kali. Kata-kata ini muncul dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan hendak menunjukkan dirinya. Bahwa sekalipun umat Yehuda sudah kehilangan Yerusalem dan Bait Suci, Tuhan belum berakhir dengan semuanya itu. Sekalipun umat Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan di negeri asing Babel, Tuhan belum berakhir. Tuhan masih ada, Tuhan masih eksis, Tuhan masih berkarya, Tuhan masih berkuasa. Dan Tuhan ingin orang-orang Yehuda mengetahui bahwa Tuhan masih hadir. Dan bahkan bangsa-bangsa lain yang mentertawakan kejatuhan Yehuda pun akan mengetahui bahwa Tuhan masih tetap Tuhan yang besar, yang mulia dan perkasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah justru di tanah Babel, di negeri pembuangan, ketika orang-orang Yehuda merupakan tawanan-tawanan, Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi nabinya. Ada nabi Tuhan di tanah asing. Ketika Yerusalem dan Yehuda sudah menjadi reruntuhan, seolah-olah Allahnya Israel sudah dikalahkan oleh Allahnya Babel. Tuhan akan menunjukkan dirinya melalui Yehezkiel ketika Tuhan melalui Yehezkiel menubuatkan hukuman-hukuman baik bagi bangsa Yehuda yang masih ada di Yerusalem, maupun juga nubuatan untuk bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling Yehuda, Israel, maupun ketika nanti Tuhan membawa kembali umatnya, sisa Yehuda, ke tanah Yehuda. Dan bahkan ketika janji-janji Tuhan yang besar, kemuliaan bagi Yehuda terjadi, Tuhan masih tetap ada dan Tuhan masih tetap berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Yehuda mempertanyakan ketika akhirnya Yehuda, kerajaan Yehuda, Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, bahkan Bait Suci, rumah Tuhan di Yerusalem, diserbu Babel, dirobohkan, dan mereka kalah perang. Apakah Allah Israel kalah dengan Allah Babel? Dewa Bel atau Dewa Marduk? Demikian juga bangsa-bangsa di sekeliling kerajaan Yehuda. Mereka juga bisa berpikir bahwa Allah Yehuda sudah dikalahkan oleh Allah Babel. Tetapi melalui Yehezkiel Tuhan memberikan jawaban.
Yang pertama kepada umat Tuhan Yehuda. Nabi Yehezkiel melalui penglihatan di dalam roh ia dibawa dari Babel ke Yerusalem untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tuhan menghukum Yerusalem, Tuhan membiarkan bait suci dirobohkan oleh karena dosa-dosa orang-orang Yehuda sudah tidak bisa lagi diampuni oleh Tuhan. Nabi Yehezkiel dibawa oleh Tuhan untuk melihat ada 70 tua-tua di dalam bait suci sedang menyembah gambar binatang-binatang di tembok, binatang-binatang melata maupun binatang-binatang yang haram. Yehezkiel juga diajak melalui rohnya melihat ada perempuan-perempuan yang sedang menangisi Dewa Tamus. Dewa Tamus adalah dewa Adonis milik orang-orang Yunani yang perayaannya kematian Dewa Thanos ini ditangisi dan nanti akan dilanjutkan dengan dia akan bangkit kembali. Yehezkiel juga diajak untuk melihat ada 25 orang di dalam bait suci tersembunyi, menyembah ke arah timur, bukan menghadap ke arah mezbah, tetapi membelakangi mezbah, menghadap ke arah timur. Oleh karena 25 orang ini menyembah matahari. Dan diduga 25 orang ini adalah imam besar dan 24 imam-imam kepala. Para pemimpin agama Yahudi, para pemimpin agama Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan cuma karena dosa nenek moyang, bukan cuma karena dosa Raja Manasye, Tuhan menghukum orang-orang pada masa Yehezkiel, tetapi karena orang-orang Yehuda pada masa Yehezkiel sendiri memalingkan diri, melakukan kejijikan, melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, dewa-dewa palsu. Itulah sebabnya Yehezkiel kemudian melihat pada pasal yang ke-9 bahwa Tuhan akan menajiskan bait suci yang sudah najis dan Tuhan akan menghukum orang-orang Yehuda. Pada pasal 10 ayat 4, 18 dan 19, Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dan pada pasal 11 ayat 23, kemuliaan Tuhan yang meninggalkan bait suci, kemudian pergi meninggalkan Yerusalem melalui bukit di sebelah timur, yaitu Bukit Zaitun. Jadi jikalau bait suci akhirnya dirobohkan oleh tentara Babel dan Yerusalem akhirnya diruntuhkan oleh Nebukadnezar, oleh karena dosa orang-orang Yehuda, juga dosa orang-orang Yehuda pada zaman Yehezkiel, Tuhan sudah meninggalkan bait suci. Bait suci sudah bukan lagi rumah Tuhan, oleh karena sudah tidak ada Tuhan di sana. Yang ada adalah kejijikan, penyembahan terhadap dewa-dewa, terhadap hal-hal yang najis, Allah-Allah palsu. Tuhan bukan hanya meninggalkan bait suci, Tuhan juga meninggalkan Yerusalem dan Yehuda. Itulah sebabnya mengapa Yerusalem pun akan jatuh di tangan Nebukadnezar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya melanjutkan sedikit agak menyimpang. Jikalau kepada bangsa Yehuda, baik yang di Yerusalem maupun yang ada di Babel, Tuhan memakai Yehezkiel untuk berkarya, menunjukkan Tuhan masih ada melalui nabinya, melalui firman-Nya. Tuhan juga berkarya menunjukkan di depan mata bangsa-bangsa, bahkan
Babel, Nebukadnezar yang mengalahkan kerajaan Yehuda. Tuhan tidak kalah dengan dewa-dewa Babel. Oleh karena melalui keberadaan Nabi Daniel, Tuhan menunjukkan bahwa hanya satu Allah di seluruh penjuru dunia ini, yaitu Allahnya Israel, Allahnya Daniel, Allah Yahweh. Daniel membuat Nebukadnezar mengakui Yahweh adalah Allah yang sejati. Demikian juga nanti Daniel akan berkarya sampai pada masa kerajaan Media, Raja Darius, bahkan sampai pada masa kerajaan Persia, Raja Koresi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Tuhan tetap merupakan Allah yang tidak menginginkan kematian dan penghukuman. Ketika saat-saat terakhir penghukuman Yerusalem akan dijatuhkan, Tuhan masih tetap berkarya. Pada sisi yang satu kemarin, materi WWG yang lalu, Tuhan memakai Nabi Yeremia. Dan sekarang kita melanjutkan, sebelum Yerusalem jatuh, Tuhan juga memakai Nabi Yehezkiel, yang walaupun keberadaannya ada di Babel, ia juga menyampaikan firman Tuhan untuk Yerusalem. Tuhan memperingatkan, Tuhan ingin memanggil pulang umatnya. Dan untuk itulah Nabi Yehezkiel ditugasi oleh Tuhan dengan tugas yang berat. Oleh karena Yehezkiel tidak diterima, firman Yehezkiel tidak disambut, Yehezkiel tidak diperlakukan dengan baik. Tetapi Tuhan melindungi. Dan ketika firman yang disampaikan melalui Yehezkiel tidak lagi didengar umatnya, Tuhan menyuruh Yehezkiel melakukan tindakan simbolis, berpantomin, memperagakan firman Tuhan itu dengan tindakan. Tidur di sisi sebelah kiri 390 hari, 1 tahun lebih. Disusul dengan tidur di sisi sebelah kanan 40 hari. Bukan cuma itu, Yehezkiel mengalami yang lebih memedihkan hati, yaitu ketika dia harus kehilangan istrinya. Dan tidak boleh berduka, tidak boleh menangis, tidak boleh meratap. Sebagai simbol bangsa Yehuda akan mengalami yang lebih buruk. Dan mereka tidak sempat untuk menangis, tidak sempat untuk meratap oleh karena gentingnya situasi yang mereka hadapi pada waktu itu. Mari kita mencoba untuk merasakan hati Tuhan yang ingin tetap supaya umatnya ini diselamatkan. Mari kita mencoba untuk mengerti posisi, keberadaan, apa yang harus dikerjakan dan dialami Yehezkiel. Dipaksa Tuhan untuk melakukan ini dan itu, supaya menjadi sebuah firman yang hidup, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan hidup. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah untuk kita pun sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi saksi melalui kata-kata kita. Kita adalah terang dan garam. Tuhan memanggil kita supaya melalui tingkah laku kita, supaya melalui sikap hidup kita, itu menjadi sebuah firman yang berbicara, menjadi sebuah hal yang menarik orang-orang yang belum percaya, membuat mereka ingin tahu apa yang menyebabkan anak-anak Tuhan bisa hidup sedemikian rupa. Anak-anak Tuhan bisa bersikap yang berbeda dengan dunia. Panggilan kita adalah untuk memiliki cara hidup yang baik, menjadi teladan, menjadi saksi, menjadi gambarannya Tuhan sendiri. Dan ketika orang tertarik dan mulai bertanya tentang Tuhan dan tentang iman kita,
itulah saatnya kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Firman yang disampaikan dengan kata-kata. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yehezkiel menunjuk kepada kelemahan gereja, kelemahan kita, yaitu kalau kita ditempatkan sebagai saksi Tuhan, apakah kita merupakan saksi Tuhan yang berhasil? Apakah kita merupakan saksi Tuhan yang menunjukkan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang belum percaya? Bagaimana dengan penyangkalan diri kita supaya kita hidup untuk Tuhan dan bukan hidup untuk diri kita sendiri, bukan hidup seperti orang-orang dunia hidup? Apakah kita mampu menunjukkan kehidupan seperti Kristus yang bebas dari segala kemelekatan, bebas dari belenggu harta, bebas dari belenggu ingin mendapatkan nama besar yang masyhur, dikagumi dan dipuja, bebas dari keinginan untuk memuaskan segala keinginan, mulai dari yang kita anggap tidak terlalu berdosa, makan, maupun menikmati keindahan, berwisata, tur. Tetapi apakah kita melakukan kesemuanya itu dalam rangka sebagai seorang hamba Tuhan? Bagaimana mungkin hamba Tuhan memiliki kerakusan soal makan, bisa menunjukkan gambar tentang Tuhan? Bagaimana kita yang hobinya berwisata tur tetapi tidak pernah berbicara tentang Tuhan, bisa menjadi hamba Tuhan yang baik? Bagaimana kita yang memiliki uang yang cukup dan berlebih masih menunjukkan keserakahan kita dan sangat pelit, sangat-sangat pelit untuk memberi dan berbagi? Bagaimana bisa menunjukkan kemurahan Tuhan yang memberi dan memberi? Apakah kita ini cukup berhasil menyaksikan Tuhan melalui hidup kita, melalui tingkah laku kita? Apalagi yang lebih sulit, bagaimana kalau kita ditempatkan Tuhan dalam posisi yang lebih tidak enak? Kita harus mengalami sakit supaya tujuan Tuhan yang tidak dinyatakan kepada kita. Di dalam sakit yang kita alami, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena kadang-kadang terjadi seseorang anak Tuhan diizinkan sakit. Oleh karena dengan dia mondok di rumah sakit, Tuhan ingin menjadikannya sebagai saksi bagi pasien lain yang belum percaya. Tetapi Tuhan ingin menyapanya dan ingin berfirman, ingin memberikan penjelasan tentang kasih-Nya. Dan untuk itu seorang anak Tuhan dibuat sakit untuk bersama dengan pasien yang mondok di rumah sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau Tuhan mengizinkan usaha kita mengalami kesulitan, mengalami penurunan, bahkan mungkin mengalami pailit, mengalami kebangkrutan? Bagaimana kita bersikap dalam situasi seperti itu? Apakah kita masih memiliki keadilan? Melakukan PHK karyawan kita dengan adil? Memperlakukan mereka dengan baik? Bukan atas nama bangkrut, lalu kita melepas mereka? Silahkan pergi, selamat jalan, Tuhan memberkati kalian. Bagaimana ketika kita mengalami hal yang sulit, ketika kita tidak salah dan kita difitnah? Bagaimana ketika kita mengalami perlakuan yang buruk dari orang-orang yang sebetulnya mestinya mereka tidak melakukan hal yang seperti itu? Apakah kita menunjukkan sifat-sifat yang manis, Kristiani? Apakah kita memiliki kesabaran? Apakah kita memiliki kerinduan untuk menyelesaikannya dengan baik? Apakah kita tetap mengasihi orang-orang yang menjatuhkan kita?
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih satu lagi yang kita seringkali mengalami kesulitan, yaitu menyaksikan Tuhan dengan kata-kata kita. Seringkali kita mengatakan lebih mudah bersaksi tentang Tuhan lewat hidup kita. Silahkan mereka melihat hidup kita. Kita kan tidak berbicara, tidak beresiko, tidak dianggap mengkristenkan. Kita tidak akan membuat persahabatan, hubungan kerja menjadi rusak karena kita berbicara tentang Kristus. Kita merasa lebih mudah bersaksi tentang Tuhan melalui hidup kita. Dan pertanyaannya adalah apakah kita berhasil bersaksi melalui hidup kita? Dan apakah kita tidak tetap harus bersaksi lewat kata-kata bila sesungguhnya seseorang membutuhkan penjelasan yang lewat hidup kita mereka tidak akan sampai kepada Kristus, tidak akan mengenal Kristus, tidak akan mengagumi Kristus, tidak akan percaya dan mempercayakan diri kepada Kristus. Panggilan untuk menjadi Yehezkiel, diutus untuk bersaksi bahkan jikalau kita akan ditolak. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengulangi sekali lagi apa yang sudah pernah saya tanyakan, hal yang tidak enak untuk kita dengar. Allah mengorbankan Yeremia, Allah mengorbankan Yesus, Allah mengorbankan Yehezkiel. Bagaimana kalau Allah juga mengorbankan kita? Apakah kita bersedia diutus? Kalau itu berarti kita akan tidak berhasil, kalau itu berarti kita akan ditolak, kalau itu berarti kita akan menderita, kalau itu berarti kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Pertanyaannya adalah, merdekakah kita sehingga kita boleh memilih ini atau itu? Ataukah status kita sama sekali bukan orang merdeka? Tidak ada orang Kristen yang merdeka. Semua orang Kristen adalah budak. Bukan budaknya gereja, tetapi budak Kristus. Sehingga jikalau kita diperintahkan Kristus, adakah kita bebas untuk memilih, untuk menolak, untuk menghindar? Kadang-kadang Tuhan mengorbankan saya, ibu, bapak, saudara-saudari, untuk orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, karena kita yang ada di dekat mereka, karena kita yang memiliki relasi, karena kita yang bisa berbicara dengan mereka. Terlepas apakah mereka akan menerima, ataukah mereka akan menolak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yehezkiel berarti Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan. Dan seperti Tuhan meneguhkan nabinya Yehezkiel, Tuhan juga akan meneguhkan setiap kita yang bersedia diutus oleh Tuhan dan menjadi saksi Tuhan lewat hidup kita dan lewat kata-kata kita. Kiranya kita sungguh-sungguh merasakan dan kita menjadi berani, kita menjadi mampu, kita menjadi rindu, kita menjadi ingin terus melakukan, memuliakan Tuhan melalui kesaksian hidup dan perkataan kita. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai di sini saya menyampaikan tentang Yehezkiel bagian yang pertama. Saya akan menyambungnya pada pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari. Shalom. Amin.